Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang teori belajar. Namun, sebelum kita membahas teori belajar, mari kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Deliana Sari. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra. Halo, perkenalkan saya Dwi Permata Astria Z. Teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, peserta didik dipandang lebih kepada aspek jasmania dan sebagai makhluk hidup pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Dalam teori ini, belajar ialah perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik sebagai hasil dari pengalaman dan peran lingkungan. Tujuan belajar dari sudut pandang teori ini ialah membentuk tingkah laku yang diinginkan, di mana seseorang dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Upaya pembentukan tingkah laku peserta didik dikendalikan oleh penguatan atau reinforcement berupa hadiah, reward, maupun hukuman, punishment. Contoh penerapan teori behavioristik di sekolah yaitu ketika peserta didik datang telat ke sekolah, guru menegurnya dan menyuruhnya menghafalkan nama-nama provinsi dan ibu kotanya. Dan peserta didik tersebut menghafal nama-nama provinsi dan ibu kotanya. Namun, besoknya peserta didik tersebut tidak lagi datang terlambat. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Contoh lainnya, peserta didik yang membuang sampah sembarangan akan diberikan stimulus oleh guru berupa nasihat tentang betapa pentingnya kebersihan, sehingga peserta didik tidak lagi membuang sampah sembarangan dan menumbuhkan sikap cinta terhadap lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai social cognitivism atau sosial kognitif. Sosial kognitif adalah salah satu teori belajar yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut beliau, sosial kognitif adalah suatu pembelajaran yang terjadi dari lingkungan sosial, karena menurutnya, manusia mempunyai kemampuan dalam berpikir, berperilaku, dan belajar melalui pengamatan yang ada di lingkungan sekitar. Proses belajar teori sosial kognitif ini dinamakan pembelajaran melalui pengamatan atau observational learning, di mana peserta didik dapat meniru dan mengembangkan suatu perilaku hanya dari pengamatan. Selanjutnya, pada penerapan teori belajar kognitif, seorang guru harus berfokus pada proses berpikir siswa dengan memberikan strategi yang tepat, seperti melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, memberikan mereka waktu untuk bertanya, memberikan kesempatan ketika melakukan kesalahan dan memperbaikinya, serta melakukan refleksi untuk membantu mereka dalam memahami proses mental. Saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Menurut Szymanski, konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada seluruh siswa. Guru seharusnya membangun situasi yang sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam materi pembelajaran yang dilaluinya. Kemudian, siswa perlu diarahkan untuk dapat mengatur diri sendiri dan berperan aktif dalam pembelajaran mereka dengan menentukan tujuan-tujuan, memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka. Baiklah, model pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme diantaranya. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Cooperative learning merupakan model pembelajaran di mana sistem belajar secara berkelompok. Guru memberikan tugas yang diselesaikan oleh siswa bersama kelompoknya. 2. Contextual Teaching and Learning atau CTL. Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Model role playing. Model role playing merupakan model pembelajaran bermain peran dengan mendalami suatu profesi, sehingga mendapat gambaran yang nyata antara teori dan praktek.